judulnya keturunan yang soleh, keturunan yang baik. Dikatakan dalam berbagai tafsir, di antara kesenangan mukmin, itu kalau dia punya anak keturunan yang nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Masya Allah. Anak keturunan nentremno ati, pasangan hidup menyejukkan jiwa. Pertanyaan saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, kalau yang hadir saya bisa lihat wajahnya. Nah, kalau pemirsa kan nggak ketokan, makhluk gaib. Buat saya ini pemirsa makhluk gaib dari saya, nggak ketokan. Pemirsa di rumah, pasangan hidupmu sudah menyejukkan jiwa dan anak keturunanmu sudah menenteramkan hati belum? Kalau sudah, udah selesai itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya muncul mutiara kalam orang Jawa. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Bisa kumpul sama keluarga itu kenikmatan yang luar biasa. Di hati kumpul, di luar hati juga kumpul. Anak yang soleh, anak keturunan yang nentremno ati. Kalau dilihat langsung ati maknyes, nikmat. Itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bu, mau ndak punya anak pinter tapi roknya buka? Bu, punya anak pinter tapi roknya buka, mau tidak? Lu aneh, rok tuh saya rasa buka kabeh. Kalau rok nutup kan berarti dikafani ya. Ibu-ibu yang jeli toh mendengar pertanyaan saya. Ibu-ibu punya anak pinter roknya buka, mau tidak? Loh ya toh, takut terjebak. Udah, Habib nanyanya keliru, Bib. Itu bisa multi tafsir, ya bisa multi tafsir. Pertanyaan diralat. Ibu-ibu punya anak perempuan pinter pol, juara dunia nomor 1, tapi tidak menutup aurat di saat aurat harus ditutup. Kira-kira bangga atau sedih? Mikir ose. Jok kesusu. Kamu cek tuh loh putri-putrimu di rumah, dicek. Bapak-bapak dicek putri-putrinya di rumah. Mana kebanggaanmu? Kebanggaanmu punya anak perempuan yang nutup aurat atau anak perempuan yang punya gelar sarjana tapi buka aurat? Kebanggaanmu yang mana? Gak usah dijawab. Ini bukan bab nyalah-nyalahkan anak ya, hari ini babnya nyalah-nyalahkan orang tua. Paham ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda termasuk anak-anak yang auratnya lagi terbuka, tenang dulu. Bukan kesalahanmu semata, ya bukan kesalahanmu. Ini lagi pengajian ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu, selesai judulnya itu. Ya, ngoreksi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini kita selaku orang tua itu masih kebanggaannya bukan pada anak nutup aurat, kebanggaannya bukan pada anak sholat umur 7 tahun. Saya kemarin ketemu Habib Ges Asgaf tuh di Jakarta, Masya Allah. Beliau ngomong sama saya, Alhamdulillah Habib, doakan anak saya. Anak saya umur 4 tahun, Fatimah itu, kata Habib Ges, udah hafal Aqidatul Awam. Masya Allah. Lah ngono lak bangga, anakku umur 4 tahun hafal Aqidatul Awam. Sementara kita, anak saya Habib, Alhamdulillah, umur 5 tahun udah bisa artis K-pop tahu semua. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang dihafal artis-artis, bukan yang dihafal ulama-ulama. Yang dihafal bukan ayat-ayat Al-Quran dan bukan nazam-nazam ilmu. Yang dihafal lagu-lagu nggak jelas. Saya nggak bahas halal haram, paham ya? Nggak bahas halal haram, tapi kita bandingkan gitu loh. Kita pengen punya anak yang model bagaimana? Yang anak kita masih kecil sudah ngapalkan Aqidatul Awam. Anak kita masih kecil, umur 4 tahun sudah sholat tahajud, atau anak kita masih kecil, lelean nonton film. Yang mana yang kita banggakan? Ini bab nyalahkan orang tua, bukan nyalahkan anak. Jadi siapapun yang nonton tayangan ini, jangan salahkan anakmu. Saya lagi nasehatin diri saya dan dirimu selaku orang tua. Jelas semuanya? Jadi anak-anak aman ini.
Wah, ini yang masih anak-anak nonton tayangan ini aman. Ya, kalau udah balik masih merasa anak-anak ya kebangetan. Iya. Bu, jelas. Jadi selama ini kebanggaan ibu di mana? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Ibu. Bu, kalau anak ibu selama ini loh ya, rodok bodoh enggak bodoh, rodok bodoh, tapi rajin sholat, ibu bangga tidak? Ojo jawab, jangan jawab. Ini pertanyaan untuk saya dan untuk hadirin semuanya. Jadi kalau mau punya anak soleh itu ya ini caranya. Hati kita dibereskan betul dulu sebagai orang tua. Hatinya didandani. Hatimu kemana? Hatimu ke surga. Hatimu ke Allah. Hatimu ke Nabi Muhammad SAW. Hatimu ke para sahabat. Hatimu ke keluarga Nabi. Hatimu ke para wali. Atau hatimu ke dunia. Cek. Nah kalau selaku orang tua sudah hatinya dunia, titik-titik yang dibangkakan itu adalah yang penting nak gak sholat gak popo, yang penting besok ujian kamu lulus, Masya Allah. Isya gak usah sholat isya nak, lanjutkan belajar. Subuh hilang pisan-pisan gak popo nak, lanjutkan belajar daripada nanti kamu ujian gak lulus, Masya Allah. Jadi kalau udah orang tua meremehkan sholat, memandang remeh urusan akhirat, ya pantas kalau anaknya nanti jadi anak bejat, naudzubillah min dzalik. Pantas kalau anaknya enggak jadi anak yang soleh tapi jadi anak yang salah. Anak yang akhirnya di akhir usia orang tuanya nangis. Anak saya ternyata memilih pasangan hidupnya daripada saya. Anak saya enggak pernah telepon saya. Anak saya enggak pernah datang cium tangan saya. Anak saya enggak pernah kirim hadiah buat saya. Anak saya sekalinya telepon nagih hutang, Masya Allah. Jangan salahkan anaknya. Kita selaku orang tua itu waktu itu hatinya kemana? Ke Allah atau kepada selain Allah? Lihat tuh hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hatinya, walaupun beliau dibakar sama Namrud, ya dibakar sama Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam kan hatinya apa? Rabbi habli minas sholihin. Jadi yang dipengen-pengen, ya Allah beri aku anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik. Hasilnya apa? Dikasih Nabi Ismail alaihissalam bi ghulamin halim, anak muda yang halim. Halim itu di atasnya sabar. Super sabar, super sabar. Anak yang soleh, super sabar. Kenapa? Bapaknya minta anak yang soleh. Sementara kita ini kalau punya anak, mikirnya kemana itu loh? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Kalau kita mikirnya pengen anak kita jadi orang soleh, anak kita pengen jadi wali Allah, anak kita pengen jadi orang ahlul jannah, ahli surga, ya insya Allah anak keturunan soleh solihah. Jadi kalau sekarang pemirsa dimanapun anda berada, kita yang ada di sini kok sering mendapatkan gangguan dari anak susah diatur, anak nggak nurut, jangan salahkan anakmu. Lihat prosesnya kamu punya anak sampai hari ini. Seperti apa? Bu, ibu, mohon maaf ya bu, saya mau nanya nggak usah dijawab ya. Nah bapak sama ibu tuh dulu dalam proses mencari anak itu mikir dongo apa mikir nubro? Nggak usah dijawab. Yang dipikir tata tertib menurut syariat atau tata tertib menurut film? Yang menjadi contoh film gak beres atau yang jadi contoh ajaran Nabi Muhammad SAW? Mana? Yang dipikirkan dongo sebelum berhubungan, ya agar nanti jadi anaknya soleh, solihah, gak kecampuran setan, atau yang penting sementing dua anak? Yang mana? Cek. Kalau ternyata kita gak perhatian sama doa, gak perhatian sama adab dan lain sebagainya, tidak ada kata terlambat. Ada waktu untuk memperbaiki. Minimal dengan apa? Diistighfari. Astagfirullah, ini dulu anak-anak saya ini ya. Saya masih zaman itu belum paham. Jadi asal tubrak tubruk.
gak tahu doa, gak tahu ini, sekarang mau saya perbaiki, ya Allah, gak ada kata terlambat untuk minta sama Allah Ta'ala agar anak keturunan kita jadi anak yang soleh atau solihah, jadi anak yang baik. Ikhwani rahimakumullah.